Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa memegang teguh ajaran agamanya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di dalam kesempatan ini Bapak akan sedikit bercerita tentang Lailatul Qadar atau malam yang mulia. Dengan kekurangan dan keterbatasan ilmu Bapak, mohon maklum bila ada banyak kekurangan informasi, namun kalian bisa lengkapi dengan cara bertanya dengan guru-guru kalian yang ada di kampung-kampung kalian atau dekat rumah kalian. Di sini Bapak hanya akan membacakan saja salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar. Berdasarkan tafsir Jalalain, Inna anzalnahu, atau kalian bisa buka Al-Qurannya dan kalian perhatikan dengan baik-baik. Inna anzalnahu, inna sesungguhnya kami, anzalnahu kami telah menurunkan Al-Quran, ayil Qur'ana yaitu Al-Quran, jumlatan wahidatan sekaligus, minal lauhil mahfudi dari lauhul mahfud, ilas sama'id dunya ke langit dunia atau yang disebut dengan Baitul Izzah, di Lailatul Qadri di malam yang mulia, yaitu malam Qadar, ay asy-syarafi yaitu malam yang mulia, wal adhami dan malam yang agung. Wa ma adraka dan apakah kamu mengetahui, ilmuka apakah kamu mengetahui ya Muhammad, duhai Muhammad, ma Lailatul Qadri apa malam Qadar itu. Lailatul Qadri malam yang mulia atau malam Qadar, khairun itu lebih bagus, min alfi syahrin daripada 1000 bulan. Laisa tidak ada, fiha di dalam alfu syahrin, al-qadaru malam Qadar. Laisa yang tidak ada, fiha di dalam alfu syahrin atau 1000 bulan, al-qadaru malam Qadar. Fal amalus sholihu maka amal soleh, fiha di dalam Lailatul Qadar, khairun itu lebih bagus, minhu daripada malam, fi alfi syahrin
di dalam 1000 bulan, laisat pihak yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Inna anjalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Jadi di malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran sekaligus, tidak berangsur-angsur. Di sini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan 20 malam Lailatul Qadar. Berarti mengandung arti bahwa Al-Quran itu diturunkan selama 20 tahun. Karena dalam 1 tahun itu hanya 1 kali malam Lailatul Qadar. Tetapi menurut Imam Ibnu Abbas, Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus di malam Lailatul Qadar. Jadi tidak berangsur-angsur. Sekaligus di malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Dari sana baru diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering kita peringati pada tanggal 17 Ramadan. Itu adalah peristiwa nuzulul Quran, wahyu pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terima dari malaikat Jibril waktu beliau bertahanus di Gua Hiro, yaitu surat Al-A'la, mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat selanjutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Bahwa malam Lailatul Qadar di sini disebutkan Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Bahwa malam Lailatul Qadar itu atau malam Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Jadi 1 malam Lailatul Qadar itu berbanding 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Apabila kita beribadah bertepatan atau berbuat amal soleh di malam Qadar itu, maka itu sebanding kita beribadah 1000 bulan yang di dalam bulan itu, 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu adalah anugerah dari Allah atau khususiyah dari Allah diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak cerita tentang Lailatul Qadar yang dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad. Salah satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita di depan para sahabat. Beliau mengatakan bahwa dulu umat terdahulu ada yang namanya Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam. Beliau itu berjihad dan qiyamul lail selama 1000 bulan. Siang habis buat berjihad sambil puasa, malam habis pakai ibadah dengan berbagai macam ibadah atau menghidupkan malam dengan ibadah. Itu selama 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu sebanding dengan 83 atau 84 tahun. Sedangkan rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60 sampai 63 tahun. Sehingga ketika para sahabat mendengar cerita seperti itu, ya Rasulullah, umur kita itu tidak sampai 83 tahun ataupun lebih. Paling banter umat
engkau itu berumur sekitar 60 sampai 63 tahun. Maka disinilah malaikat Jibril menginformasikan kepada Nabi Muhammad bahwa umat engkau itu Allah berikan anugerah Lailatul Qadar yang satu malam itu sebanding dengan 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Adapun malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam Ramadan, itu berbagai macam ulama berpendapat. Salah satunya Imam Syafi'i berkata bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal-tanggal yang ganjil. Namun Imam Al-Ghazali memberi rumusan yang lebih spesifik lagi. Beliau mengatakan kalau misalnya bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 21 Ramadan. Apabila hari atau tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Atau tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 23 Ramadan. Dan kalian itu bisa lihat pendapat Imam Ghazali ini di dalam kitab I'anatul Talibin. Kalian bisa cari lebih lengkap lagi. Tapi kalau misalnya para ulama ahli tasawuf ditanya kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar, maka mereka akan mengatakan bahwa sepenuhnya malam di bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Karena bicara Lailatul Qadar itu bicara mengenai fadailul amal, keutamaan amal. Karena di dalam bulan Ramadan itu amal-amal baik kita dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan dengan hari atau malam di luar bulan Ramadan. Maka sepatutnya lah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Dengan keterbatasan ilmu dan kekurangan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.